makan di negara Belanda itu susah, maka dia melakukan itu. Lihat apa yang terjadi. Mulailah dia menampilkan muka temboknya. Mulailah dia support Yusuf Manabulu. Transfer ke rekening BCA Yayasan Galarua Nusantara Abadi. Tambahkan angka di belakang 077. Contoh transfer 1 juta ini. Inilah yang namanya alap-alap. Nah sekarang Yusuf Manubulu apakah menerima donasi daripada Paul Zhang? Oh tunggu dulu. Ya sebentar ya kawan. Ternyata ini yang pengacaranya daripada Yusuf Manubulu tidak mengizinkan siapapun menggalang dana, termasuk keluarga Manubulu. Paul Zhang mengira Yusuf Manubulu ini orang miskin, seperti Rudi Simamora. Tidak ada lagi orang mau menerima galangan danamu Paul Zhang, ditolak semua kawan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan fillah rahimakumullah. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, berjumpa kembali di Viral Indonesia News. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita dan semua umat Islam dimanapun berada selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat, viral 2 hari ini tentang penangkapan pendeta Yusuf Manubulu. Yusuf Manubulu ditangkap pihak kepolisian karena kasus penistaan agama, dan kabarnya statusnya sekarang sudah menjadi tersangka. Dan melalui channel Rudi Yohanes dibongkar ternyata ada seorang yang ingin menjadi pahlawan di sini. Siapa lagi kalau bukan Paul Zhang. Di sini Rudi Yohanes membongkar bahwasanya Paul Zhang itu tidak mengerti apa-apa, tetapi sok-sokan maju ingin menggalang dana yang sedianya akan diberikan kepada Yusuf Manubulu. Oke sahabat, mari kita simak video dari Rudi Yohanes. Dan dia mendefinisikan hate speech apa? Padahal itu hate speech. Padahal dia tidak mengerti apa yang dia ucapkan kawan. Dan ujung-ujungnya dengan membuat ucapan gitu maka naiklah viewersnya. Dia tentang nyanyikan, aduh sudahlah, masalahnya nggak jauh-jauh dari perut. Makan di negara Belanda itu susah, maka dia melakukan itu. Lihat apa yang terjadi. Paul Zhang ya. Paul Zhang dibongkar habis-habisan oleh Rudi Yohanes. Paul Zhang ini dianggap orang yang tidak ngerti apa-apa. Dia hanya memikirkan perutnya sendiri. Dikatakan oleh Rudi Yohanes, Paul Zhang ini mencari makan di Belanda saja susah, sehingga apapun harus dia lakukan, termasuk melakukan ujaran kebencian. Nah sahabat, ada suatu fakta yang sangat mengejutkan sekali tentang sepak terjang Paul Zhang akhir-akhir ini, yang ternyata dia maju bagaikan pahlawan, tetapi pahlawan kesiangan, karena dia akan menggalang donasi yang ditujukan kepada Yusuf Manubulu. Mulailah dia menampilkan muka temboknya. Mulailah dia support Yusuf Manubulu. Transfer ke rekening BCA Yayasan Galarua Nusantara Abadi. Tambahkan angka di belakang 077. Contoh transfer 1 juta ini. Inilah yang namanya alap-alap. Si muka pantat. Tidak tahu malu. Yusuf Manubulu saja belum ada mengeluarkan pernyataan. Belum ada meminta bantuan. Tapi si muka pantat sudah membuat ini donasi. Memalukan kawan, memalukan. Si muka pantat yang dikatakan oleh Rudi Yohanes ketika menyebut Paul Zhang ini ya, dijulukinya muka pantat yang tidak tahu malu ya, tidak ngerti apa-apa tetapi sok-sokan ingin menggalang donasi. Di situ tadi kita bisa melihat ya, sebuah pemberitahuan dari channel Paul Zhang yang direaction oleh Rudi Yohanes, di mana di situ tertera gambar Yusuf Manubulu dan permintaan atau permohonan sumbangan donasi yang mungkin sedianya akan diberikan kepada Yusuf Manubulu. Tetapi dari pihak Yusuf Manubulu sendiri tidak ada konfirmasi tentang permintaan atau permohonan sumbangan atau galangan donasi dari siapapun itu. Oke, mari kita lanjut videonya.
Saya 2 kali menangani MKC dan Rudi Simamora. Saya tidak berani membuat donasi kalau belum ada yang saya lakukan. Dia ini orangnya belum melakukan apa-apa, donasi sudah di depan. Dasar muka pantat. Dikatakan oleh Rudi Yohanes ya, si Paul Zong, si muka pantat ini belum melakukan apa-apa tetapi langsung mengadakan penggalangan donasi. Betul-betul tidak tahu malu si muka pantat ini. Nah sekarang Yusuf Manubulu apakah menerima donasi daripada Paul Zong? Oh tunggu dulu. Ya sebentar ya. Saya bukakan ini punya Amin Wijaya kawan. Ternyata ini yang pengacaranya daripada Yusuf Manubulu tidak mengizinkan siapapun menggalang dana termasuk keluarga Manubulu. Paul Zong mengira Yusuf Manubulu ini orang miskin seperti Rudi Simamora ya, yang bisa dia bohong-bohongi. Nah sahabat, tetapi dijelaskan oleh Rudi Yohanes ya, dari pihak Yusuf Manubulu melalui pengacaranya, Yusuf Manubulu tidak mengizinkan siapapun untuk mengadakan penggalangan dana atas nama dirinya, siapapun itu, termasuk dari keluarga Yusuf Manubulu sendiri. Dan di sini kita bisa melihat betapa lancangnya si Paul Zong itu ya. Dia maju seolah-olah ingin menjadi pahlawan, tetapi di sini justru menjadi bahan tertawaan dari umat Kristen sendiri ya. Si Paul Zong, si muka pantat ya, julukan yang teramat sangat istimewa ini ya, dari Rudi Yohanes ya, menjuluki si Paul Zong, si muka pantat ya. Oke sahabat, ternyata itulah ya, dari pihak Yusuf Manubulu tidak akan menerima, tidak mengizinkan siapapun mengatasnamakan Yusuf Manubulu untuk menggalang dana. Dan kalau seandainya si Paul Zong nekat, sudah bisa dipastikan pendeta Yusuf Manubulu pasti akan menolak pemberian dana atau donasi yang dikumpulkan oleh Paul Zong. Sahabat, itulah ya kasus Yusuf Manubulu yang kini sudah menjadi tersangka penistaan agama, tetapi di dalam internal kekristenan sendiri saling berebut untuk mengumpulkan donasi, saling mencari muka, saling berebut untuk pansos ya, untuk memanfaatkan nama dari si Yusuf Manubulu ini biar dikira dia yang paling berjasa. Terkhusus di sini adalah apa yang dilakukan oleh Paul Zong dengan akan menggalang dana atas nama Yusuf Manubulu. Oke, terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.